Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul 100.000 Tubuh Pemurnian. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kemudian, Ming yang sedang di dalam bus itu pun berkata di dalam hati, "Aku telah menggunakan semua rumput roh. Di tanganku, tanpa rumput roh, tidak ada cara untuk membuat pil kultivasi. Jika begini, aku tidak dapat meningkatkan basis kultivasi. Aku terpaksa harus mencari rumput spiritual melalui keluarga besar, karena tidak ada jalan keluar lagi untuk saat ini. Aku tidak bisa berhenti berkultivasi. Jadi sekarang, aku pergi ke Gunung Tianshui untuk melihat apakah aku dapat menemukan beberapa rumput roh tua atau tidak. Lalu, di luar bis tempat Yuan Ming berada, terdapat sebuah mobil yang merupakan anggota dari kelompok Qin Zhao. Salah satu di dalam mobil itu pun berkata kepada Lei bahwa anak yang mereka cari sedang naik bus di depan mereka. Lei yang mendengar perkataan rekannya itu pun berkata, "Bus itu menuju Gunung Tianshui di pinggiran kota. Ikuti dia, akan mudah untuk kita sampai ke pinggiran kota." Sesaat kemudian, tiba-tiba, terdapat seorang pria yang sedang mencuri sebuah dompet dari tas seorang wanita. Yuan Ming yang menyadari hal itu pun mengeluarkan kekuatannya dari tangan kirinya sambil berkata di dalam hati, "Pencuri kecil, karena aku bertemu denganmu, maka aku akan memberimu pelajaran." Pada saat mau melancarkan serangannya, tiba-tiba, wanita di sebelah Yuan Ming pun berdiri dan berkata dengan suara keras, "Hei, ada pencuri." Nama wanita itu adalah Su Yingying. Mendengar perkataan Su Ying, pencuri tadi pun menjadi kesal, dan pencuri itu pun datang menghampiri Su Ying sambil berkata, "Sialan, kau berteriak. Bos ini bekerja keras dengan rasa takut. Kau hampir saja membuatku serangan jantung. Cepat bayar kerugian mentalku. Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini." Setelah mengatakan hal itu kepada Su Ying, pria itu pun mengancam semua penumpang yang ada di dalam bus dengan berkata, "Dan kalian, jangan menggangguku, atau kalian juga akan kubunuh." Mendengar mereka terancam, para penumpang lain pun hanya diam saja. Su Ying yang melihat hal itu pun berkata, "Jangan takut padanya. Ada banyak orang di bus ini. Orang ini berani mencuri di siang bolong. Ayo kita bawa saja dia ke kantor polisi." Mendengar perkataan Su Ying, pria pencuri itu pun berkata, "Sial, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Ternyata kau sangat cantik. Aku berubah pikiran sekarang, karena kau sendiri yang mencari masalah. Hari ini, kau akan bertanggung jawab atas kerugianku hari ini." Mendengar perkataan itu, Su Ying pun berkata, "Kau jangan terlalu sombong. Semua orang telah melihatmu mencuri sesuatu." Mendengar perkataan Su Ying, pria itu pun menjadi kesal dan berkata kepada semua penumpang di dalam bis, "Mencuri? Aku bertanya, siapa yang melihatku mencuri sesuatu? Berdirilah jika kalian melihatnya." Pada saat mengatakan hal itu, rekan pria itu pun datang menghampirinya dan berkata, "Iya, siapa yang melihatnya? Berdirilah, biar aku lihat siapa itu. Tak satu pun dari kita yang melihatnya mencuri sesuatu. Jadi, jangan buat kami lelah dengan hal-hal seperti ini." Para penumpang lain pun hanya diam saja dan menganggap tidak terjadi apapun di dalam bis. Melihat hal itu, pria pencuri itu pun kembali berkata, "Gadis kecil, lihat, mereka sama sekali tidak melihatku mencuri sesuatu. Sekarang, kau minta maaflah kepadaku dan pulang denganku untuk melampiaskan api di malam hari. Dengan begitu, aku akan memaafkanmu karena telah memfitnahku." Mendengar hal itu, Su Ying pun menjadi sedih dan berkata, Kalian bertiga, semuanya dalam satu kelompok." Pria pencuri itu pun kembali bertanya kepada Su Ying, "Bagaimana? Apakah ada yang bisa membuktikan kalau aku mencuri sesuatu? Kau mengandalkan orang-orang di bus ini untuk bersaksi padamu. Kau terlalu naif." Lalu, Su Ying pun berkata kepada wanita yang telah dirampok tadi dengan berkata, "Kakak, coba lihat dompet yang ada di tangannya. Itu adalah dompetmu. Dengan itu, kamu bisa membuktikan bahwa dia mencuri dompetmu, bukan?" Mendengar perkataan Su Ying, wanita itu pun terkejut dan berkata, "Aku." Pria pencuri itu pun melihat ke arah wanita berkacamata itu dan mengancamnya dengan pisau sambil berkata, "Hei, buka matamu baik-baik dan lihat, apakah ini terlihat seperti dompetmu? Jika kau berani menjebak kami, jangan salahkan kami karena bertindak tidak sopan." Wanita berkacamata itu pun menjadi ketakutan karena ditodong oleh sebuah pisau. Dan wanita itu pun berkata, "Dompet itu bukan milikku. Aku tidak kehilangan apapun.
Jadi, itu bukan milikku. Mendengar perkataan wanita itu, Su Ying pun menjadi kesal dan berkata, bagaimana bisa kau tidak kehilangan dompet? Itu jelas adalah dompetmu. Jangan takut mengakuinya karena kau takut pada mereka. Itu hanya akan membuat orang-orang ini semakin sembrono. Mendengar perkataan Su Ying, wanita itu pun menjadi kesal dan berkata, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Apalagi yang kau teriakkan? Kukatakan jika aku tidak kehilangan apapun, kau mungkin melakukan kesalahan. Jangan bawa-bawa aku saat kau memprovokasi seseorang. Mendengar hal itu, Su Ying pun berkata, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau membalikkan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, pria pencuri itu pun berjalan mendekati Su Ying sambil berkata, gadis kecil, akui kesalahanmu padaku sekarang. Aku merasa kurang sehat hari ini, jadi aku tidak akan melawanmu selama ratusan ronde hari ini. Pria itu pun meraih tangannya ke arah Su Ying untuk menggodanya. Tiba-tiba, Yuan Ming pun berdiri dan menahan tangan dari pria itu sambil berkata, sayang sekali. Pria itu pun menjadi kesal karena perbuatan dari Yuan Ming, sehingga pria itu pun berkata, anak laki-laki bau bawang, dari mana kau? Beraninya kau menghentikanku melakukan hal-hal baik. Mendengar hal itu, Yuan Ming pun berkata, kau menggangguku, keluar dari mobil ini, atau aku patahkan kakimu. Mendengar perkataan Yuan Ming, pria itu pun langsung bergerak maju sambil menyodorkan pisaunya ke arah Yuan Ming. Pria itu pun berkata, beraninya kau ikut campur urusanku, percaya atau tidak, aku akan menusukmu sekarang. Menyadari serangan yang datang ke arahnya, Yuan Ming pun dengan cepat langsung menendang kaki dari pria itu hingga patah. Pria itu pun berteriak kesakitan sambil memegang kakinya yang patah itu. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun berkata, kau banyak melakukan tindakan kejahatan. Beraninya kau begitu merajalela. Kuberi kau waktu 10 detik untuk keluar dari sini. Mendengar perkataan Yuan Ming, pria itu pun memanggil rekan-rekannya dengan berkata, apa yang kalian lakukan dengan termenung di sana? Cepat kemari dan hajar dia. Mendengar perintah itu, rekan-rekan itu pun langsung bergerak maju ke arah Yuan Ming untuk mengeroyoknya. Melihat kedatangan mereka, Su Ying pun berkata kepada Yuan Ming untuk berhati-hati. Yuan Ming yang mendengar itu pun menjawab, tidak masalah. Kemudian, Yuan Ming pun menahan serangan dari salah satu bawahannya itu dengan tangan kanannya. Yuan Ming pun melepaskan senjata yang ada di tangan bawahannya itu dan mematahkan tangannya. Lalu, rekan penjahat yang lain pun datang menghampiri Yuan Ming untuk menyerangnya. Dengan sigap, Yuan Ming pun mengangkat kakinya dan menendang kaki dari bawahan penjahat itu hingga terjatuh. Setelah itu, Yuan Ming pun kembali berkata, ada 5 detik tersisa. Mendengar perkataan Yuan Ming, pria pencuri tadi pun berkata, hei, mobil ini sedang berjalan sekarang. Yuan Ming pun tidak memperdulikan alasan dari pria itu dan tetap menghitung sampai 5. Setelah selesai menghitung, Yuan Ming pun menendangi pria itu dengan kakinya terus-menerus sehingga pria itu pun berteriak kesakitan. Lalu, Yuan Ming pun kembali memberi mereka waktu untuk keluar dari mobil itu dengan waktu 3 detik. Mendengar peringatan dari Yuan Ming, kelompok penjahat itu pun langsung berdiri dan meminta supir bus untuk berhenti. Akan tetapi, supir bus itu pun tidak memperdulikan perkataan mereka dan terus melanjutkan busnya. Yuan Ming yang telah selesai menghitung sampai 3 itu pun datang menghampiri kelompok penjahat itu dan berkata bahwa waktu mereka sudah habis. Kelompok penjahat itu pun langsung menjadi panik dan berkata, jika supir itu tidak membuka pintu atau menghentikan mobil, kami juga terpaksa tidak bisa turun. Kakak, selamatkan hidupku. Kau tidak bisa menyalahkan kami. Yuan Ming pun tidak memperdulikan alasan mereka dan melancarkan pukulannya ke arah mereka bertiga. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun kembali berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergilah keluar dalam 1 detik. Mendengar hal itu, kelompok itu pun langsung cepat-cepat berdiri dan bergegas berlari ke arah jendela bus dan melompat keluar dari jendela bus yang sedang berjalan itu. Melihat ada orang yang melompat dari dalam bus itu, kelompok Lei pun menghentikan mobilnya. Rekannya Lei pun berkata, saudaraku, sepertinya 3 orang ini dijatuhkan dari mobil bus di depan. Mendengar perkataan rekannya, Lei pun berkata, tampaknya sesuatu pasti telah terjadi di dalam mobil itu. Terlepas dari mereka, teruslah mengemudi. Lalu, di dalam bus, Yuan Ming pun mengambil dompet yang dicuri tadi yang terjatuh di lantai. Wanita berkacamata pun datang menghampiri Yuan Ming dan berkata, wah, terima kasih, itu milikku, yang baru saja dicuri oleh gangster kecil itu. Maukah kau mengembalikannya kepadaku? Mendengar perkataan wanita itu, Yuan Ming pun berkata, milikmu? Siapa yang bisa membuktikan bahwa ini milikmu?
Aku ingat kalau kau sebelumnya mengatakan bahwa kau tidak kehilangan dompetmu. Kau juga berkata kepada gadis kecil ini agar dia tidak mengganggumu, bukan? Mendengar perkataan Yuan Ming, wanita tua berkacamata itu pun menjadi kesal dan berkata, "Bocah, kau tidak tahu apa yang baik dan buruk. Apakah menurutmu akan lebih bagus jika kau mengalahkan gangster kecil itu? Kembalikan dompetku dengan cepat, atau aku akan memanggil polisi dan menangkapmu." Mendengar hal itu, Su Ying pun berkata, "Saudari, ketika aku menangkap pencuri tadi, aku memintamu untuk berdiri dan memanggil polisi. Tapi kau menolak. Dan sekarang kakak telah melakukan hal yang baik, tapi kau malah menelpon polisi untuk menangkap orang baik. Apakah itu masih masuk akal?" Wanita tua berkacamata itu pun menjadi semakin kesal dan meminta Yuan Ming untuk mengembalikan dompetnya. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun bertanya, "Dompet apa?" Wanita tua berkacamata itu pun menjawab dengan nada kesalnya, "Dompet yang ada di tanganmu." Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and see you.